Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara dan kali ini kita masuk ke bab yang 18 mengenai DHCP server nih. Nah, di bab DHCP server ini kita akan pelajari yang pertama kita akan mengerti dulu nih konsep dari DHCP, kemudian konfigurasi DHCP server, kemudian fixed address DHCP server. Oke, langsung ke materi yang pertama mengenai konsep DHCP. Oke, lalu apa sih DHCP itu? Jadi DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol nih. DHCP ini digunakan untuk memberikan pemberian atau penerusan IP address. Nah, nantinya kita akan mengkonfigurasi DHCP server di router nih. Jadi nantinya di klien dia akan mendapatkan IP yang sudah dikonfigurasi dari router. Dan kita bisa mengatur IP-nya dari berapa, misal 172.16.10 sampai 172.16.1.100. Nah, itu nantinya klien dia akan mendapatkan IP antara 10 sampai 100 yang didapatkan dari hasil DHCP di routernya. Jadi nanti kita udah nggak perlu melakukan konfigurasi statik dari klien Ubuntu-nya nih. Karena jika kita menggunakan statik itu terdapat beberapa kekurangan. Misal kalau ada IP yang sama dengan server lain maka dia itu akan bentrok. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan DHCP, kalau IP-nya sudah itu, nah IP-nya maka akan tetap IP yang itu. Jadi tidak akan terjadi bentrok dengan server lain. Lanjut kita ke materi yang kedua mengenai konfigurasi DHCP server. Oke, lanjut ya, kita akan konfigurasi nih. Jadi router ini dia akan punya DHCP server dari klien. Jadi nantinya klien dia akan merequest IP dari routernya ini. Oke, langsung aja teman-teman kita praktek biar tidak bingung. Di sini kita bisa buka router Debian-nya nih. Dan pastikan juga kalau router sudah bisa ping 88 maupun atau ping google.com. Oke, ini udah bisa teman-teman. Saya sudah mencatat sedikit langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita akan menginstal DHCP server seperti ini teman-teman. Langsung saja kita ketikkan apt install isc-dhcp-server. Kemudian enter. Oh, dan di sini saya terlupa teman-teman, saya belum masuk ke root. Di sini saya masuk ke root dulu. Selanjutnya kita ketikkan lagi seperti tadi apt install isc-dhcp-server. Jika sudah enter. Nah, jika di sini terdapat error-error itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi di nano etc-nya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita pergi ke etc/default. Ini kita clear saja. nano/etc/default kemudian /isc-dhcp-server. Kita bisa enter. Nah, kenapa tadi error? Karena di sini kita belum mengisinya nih teman-teman. Nah, ini kita exit dulu, kita cek IP A. Nah, di sini kalian lihat, karena kita akan memasang DHCP server dari router, kemudian yang akan request adalah klien, kita lihat interface yang mengarah ke klien. Jadi interface-nya adalah yang ini teman-teman. Ini adalah ini adalah gateway untuk klien, dan ini interface-nya adalah endpost 9. Jadi di nano etc/default ini, kita bisa isi di bagian interface v4, kita isi dengan enp0s9 yang mengarah ke klien. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita ke langkah selanjutnya, ke etc dhcp. Ini clear saja. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, kita pergi ke dhcpd conf-nya. Oke, mari kita jalankan. nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa scroll lagi ke bawah. Scroll
sampai menemukan ke bagian yang ini, a select different configuration, yang ada option routernya. Oke, di sini kita bisa hilangkan pagarnya dari subnet sampai ke bawah. Kita hilangkan komentar sampai ke kurung kurawal tutup. Nah, untuk subnetnya ini, teman-teman, di sini kita akan mengisi dengan 172.16.1.0. Oke, kita balik lagi ke routernya. Langsung saja kita isikan untuk subnetnya 172.16.1.0. Kemudian untuk netmasknya seperti biasa 255.255.255.0. Dan untuk ringnya ini kita isi saja sebentar. Ini kita isi 172.16.1.10. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang di ring ini, teman-teman. Ini kita juga isi 172.16.1. Misal saya akan sampai 100. Nah, di ring ini yang menentukan nih, nanti ketika klien request IP dari router, dia akan mendapatkan IP antara dari 10 sampai ke 100. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan nanti kliennya akan mendapatkan IP dari berapa sampai berapa. Dan untuk option domain name-nya ini bebas, teman-teman. Kalian akan isi apa? Misal di sini saya akan mengisinya dengan tiaranur.com. Kemudian di bagian option routers, ini kita isi dari gateway IP yang ada tadi di routernya 172.16.1.1. Kita isi dengan IP yang mengarah ke klien yang ada di router. Kemudian untuk option broadcastnya ini kita isi dengan 172.16.1.255. Nah, jika sudah kita langsung bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita restart DHCP servernya. Perintahnya itu systemctl restart isc-dhcp server. Oke, kita bisa Enter. Nah, lanjutnya kita akan request melalui kliennya nih. Oke, di sini kita buka Ubuntu kliennya. Di sini kita bisa coba cek IP A. Nah, di sini IP di kliennya masih 172.16.1.2 ya, teman-teman. Ini merupakan IP yang sebelumnya kita pasang secara statik nih. Nah, di sini kita harus setting dulu nih. Kita pergi ke bagian sini, kita pergi ke setting, dan di bagian network kita klik tanda yang gear ini, teman-teman. Di sini kita pergi ke IPv4. Nah, di sini kita masih tertulis secara manual nih, karena kita sebelumnya setting secara statik. Di sini kita akan ganti ke automatic atau DHCP. Kemudian kita apply. Di sini kita disable enablekan yang ini, teman-teman. Kita disable, kemudian kita enable lagi. Kemudian kita pergi ke terminal lagi, kita ketikkan IP A. Nah, di sini dia IP-nya sudah berubah ya, teman-teman, 172.16.1.10. Jadi nantinya si klien itu dia akan mendapatkan IP yang tadi sudah kita pasang ringnya di router antara 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Nah, di sini dia mendapatkan IP yang pertama ya, teman-teman, yaitu yang 10. Nah, di sini kita coba apakah dia bisa ping 88 nih. Kita coba. Oke, sudah bisa ya, teman-teman. Kita coba juga apakah dia bisa ping ke server 1. Server 1 10.10.10.2. Oke, sudah bisa. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman, konfigurasi untuk DHCP servernya. Nah, lanjut ke materi kita yang terakhir mengenai fix address DHCP server. Jadi nantinya di fix IP address ini kita akan membuat klien ini mempunyai IP yang fix atau tetap selamanya, teman-teman. Jadi tidak ada lagi server yang mempunyai IP yang sama. Nah, oke, di sini kita masih di router ya. Kita buka lagi routernya. Lalu kita pergi ke nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, scroll terus.
scroll terus sampai kita menemukan, nah, yang ini teman-teman, host Fantasia. Di sini di bagian host Fantasia ini kita bisa buka pagarnya sampai kurung kurawal tutupnya. Nah, di bagian sininya kita akan isi dengan MAC address dari klien nih. Kita bisa pergi ke kliennya dulu. Nah, di sini saya sudah di klien, kita cek IP A. Nah, kita lihat yang di bagian endpost 3, kita akan masukkan MAC address yang ini, teman-teman. Nah, ini yang ini. Oke, kita akan lanjut untuk memasukkan. Oke, di sini kita akan masukkan di sini 08002768. 2768. Kemudian D7 9D. Nah, kemudian di bagian fix IP address-nya ini, kita akan isi IP address yang fix nih. Misal di klien ini saya akan membuat IP address-nya fix menjadi 172.16.1.32. Jadi nantinya si klien ini dia akan punya IP yang fix, yaitu 172.16.1.32. Ini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian seperti biasa kita bisa restart dulu sistem CTL, restart ISC strip DHCP strip server. Oke, jika udah kita pergi ke kliennya lagi. Di sini kita pergi ke setting lagi, teman-teman. Ini kita enablekan lagi. Kita disable kemudian enable. Nah, kemudian kita bisa coba untuk request IP-nya lagi, IP A. Kita cek. Nah, maka di sini IP-nya sudah terganti ya teman-teman menjadi 172.16.1.32, di mana IP ini adalah IP yang tetap dan tidak akan berubah-ubah. Jadi klien ini dia tidak akan mempunyai IP lain lagi selain IP ini. Oke, dan cukup saja kira-kira untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.